orang lain semuanya salah, dia yang paling baik, dia yang paling alim, dia yang paling saleh. Orang begini sebenarnya bermasalah. Ada yang mengulang kalimat-kalimat itu. Apa enggak diulang? Kadang-kadang yang baca salah tajwid pun diulang. Setan yang ingatnya 2 harakat. Ada orang enggak belajar Quran diingatkan sama syaitan. Orangnya beradab. Mengatakan lun itu sudah baik, normal. Tapi mengatakan diri ike nak. Itu walaupun adat, itu bahasa, adat uruf dalam bahasa. Adat pun sudah mengetahui kalau dibilang itu orangnya kurang beradab. Maka kadang-kadang kita melawan seseorang syaitan yang punya sifat syaitan, kalau diladeni kalau kita ladeni itu bertambah panas, Pak. Dan kita ikut jadi setan ujungnya. Tapi ketika kita tidak meladeninya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat maghrib dan isya yang telah menyempatkan waktu berhadir karena Allah. Mudah-mudahan Allah yang membalas dengan surganya. Jemaah Allah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas panjang lebar tentang bahayanya lisan yang berbohong. Itu termasuk dosa besar dan hanya diizinkan untuk melakukan kebohongan pada 3 perkara, yaitu ketika mengislah atau memperbaiki hubungan orang yang bertengkar, dan ketika berada di medan perang, dan ketika bermuamalah dengan pasangan hidup kita, yaitu istri atau istri kepada suaminya. Dibolehkan berbohong ketika ingin menyenangkan hati, tapi itu pun jangan terlalu sering, karena nanti susah dipercaya. Baik, kita lanjut tentang adab. Berbicara berikutnya adalah an-nahyu 'anil fahsyi, yaitu dalam berbicara dilarang melakukan pembicaraan yang fahsh, pembicaraan yang keji. Al-fahsh ini maksudnya melakukan amalan-amalan mulut yang menyakitkan orang lain, atau dengan perkataan yang kotor, suka bicara kotor, mencaci, melaknat, itu termasuk golongan fahsh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akhlak untuk tidak menjadi muslim yang suka melakukan pembicaraan atau cacian yang keji. Dalam satu hadis dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis riwayat Ahmad dan Bukhari, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa laysal mu'min bit-ta'an." Seorang mukmin itu tidak suka atau tidak layak seorang mukmin melakukan ta'an. Ta'an itu suka membongkar aib orang. Jadi suka membongkar aib yang orang lain tidak suka dibuka aibnya, tapi dia suka membuka aib orang. Nah, biasanya orang yang begini itu lupa dengan aib diri sendiri. Karena orang yang sibuk dengan aib orang biasanya lupa dengan aib sendiri. Tapi orang yang sibuk dengan aib sendiri biasanya lupa dengan aib orang. Aib itu wajib ada. Setiap orang pasti ada aib, pasti.
Karena setiap orang ada aib, maka kita tidak perlu mencari-cari aib orang. Sibukkan dengan aib diri sendiri, karena kadang-kadang gajah di depan mata tidak nampak, tapi kuman di seberang lautan nampak. Jadi aib kita mungkin lebih besar daripada aib orang yang sedang kita bicarakan, tapi kita tidak menyadarinya. Muncullah sifat pemalim-malim roh, suka merasa malim roh, yang gop lain mandum salah, orang lain semuanya salah, dia yang paling baik, dia yang paling alim, dia yang paling saleh. Orang begini sebenarnya bermasalah, karena syaitan ketika tidak mampu membuat orang untuk menjadi jahat, maka syaitan akan membalikkan keadaan. Dia akan membuat orang merasa baik. Jadi ketika syaitan tidak mampu membuat orang menjadi jahat, maka dia membalikkan keadaan, membuat orang merasa diri paling baik. Padahal itu amal jahat juga. Merasa diri paling baik itu bermasalah. Kalau dalam akhlak nanti yang belum kita bahas panjang lebar, itu sifat ujub, berbangga-bangga terhadap diri sendiri. Ini penyakit yang hari ini paling banyak terjadi di antara umat muslimin. Lalu Rasulullah menyambung, walal la'an, seorang mukmin tidak layak kalau mela'an, iaitu melaknat-laknat. Bahasa laknat banyak, dan biasanya ada kebiasaan orang suka melaknat orang lain karena merasa orang lain layak untuk dilaknat. Padahal laknat itu termasuk salah satu yang Rasulullah larang, karena kalau laknat itu diucapkan, ketika kita mengucapkan laknat kepada orang, kalau orang itu tidak layak dilaknat di hadapan Allah, menurut Allah dia tidak layak dilaknat, tapi kita laknat, seperti kita melaknat orang alim, kita melaknat orang saleh, kalau dia tidak layak dilaknat, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang melaknatnya. Maka semakin banyak melaknat orang, semakin besar kemungkinan kita terlaknat. Kita yang terlaknat, yang suka melaknat. Karena laknat itu akan kembali kepada orang yang melaknat. Kecuali yang kita laknat memang layak, seperti kita mengucapkan syaitan la'anatullah alaih, itu memang layak kita laknat. Karena Allah pun sudah memproklamirkan bahawa syaitan, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang paling besar untukmu. Musuh yang paling besar, maka layak untuk dilaknat. Maka kalau mendengar nama Nabi bersolawat, mendengar nama sahabat, maka mengucapkan kalimat radhiyallahu anhu atau anhum. Tapi begitu mendengar nama syaitan, maka memang disuruh ucapkan laknat kepada diri syaitan. Tapi kepada diri manusia jangan dilaknat, walaupun seburuk-buruknya manusia, kecuali yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang memamerkan maksiatnya. Seperti melaknat Firaun, itu tidak masalah. Melaknat Namrud, karena Allah sendiri pun telah melaknatnya di dalam Al-Quran. Melaknat Abu Lahab tidak mengapa, karena Allah pun melaknatnya. Tabbat yada, itu menunjukkan laknat Allah kepada Abu Lahab. Tapi melaknat pencuri tilap, misal kita temukan pencuri tilap, kita ikat di tiang, lalu kita laknat. Pernah terjadi di masa Nabi, seorang pencuri ditemukan, ditangkap oleh sahabat, diikat, lalu dilaknat-laknat, entah apa-apa disebut oleh sahabat. Apa kata Rasulullah? Jangan laknat. Kata Rasulullah, jangan bantu syaitan dengan melaknat dia. Jangan bantu syaitan dengan melaknat pencuri itu. Karena dengan engkau melaknat pencuri itu, syaitan senang. Syaitan senang, karena yang kita keluarkan kalimat laknat, kita berdosa, orang itu termasuk orang yang akan terus terlaknat. Jadi bahasa Rasulullah, jangan bantu syaitan. Jangan bantu syaitan. Karena syaitan suka kepada orang yang melaknat. Makanya kenapa kita kadang-kadang salah memakai prinsip laknat ini. Cerita dulu masa-masa beberapa orang cerita, kalau bertemu dengan syaitan, misal contoh, tak pegahlah kalau dulu ada kisah-kisah burung tujuh. Burung tujuh itu syaitan yang tujuh.
Burung itu dalam bahasa Aceh hantu, hantu belau, begitulah. Jadi di kampung-kampung ada cerita burung 7. Contoh. Jadi ada yang cerita begitu dia datang, kita baca ayat kursi tidak mempan. Baca qul huwallahu tidak mempan, qul a'udzu birabbin nas tidak mempan, qul a'udzu birabbil tetap. Bahkan ada yang mengulang. Ada yang mengulang kalimat-kalimat itu. Apa enggak diulang? Kadang-kadang yang baca salah tajwid pun diulang. Setan yang ingatnya 2 harakat. Ada orang enggak belajar Quran diingatkan sama syaitan. Ada orang yang ketika mengucapkan baca ini baca itu tidak mempan, syaitannya tidak lari. Maka mulailah simbol pemahaman di antara kita. Cara mengusir syaitan bukan dengan membaca itu, tapi laknatlah. Jadi disuruh laknat, keluarkan sumpah serapah. Dalam bahasa Aceh suruh keluarkan semua pembendaraan kata yang ada dalam bahasa Aceh, mulai dari kejar mamak sampai kejar lembu, itu suruh keluarkan semuanya, laknat syaitan. Di situ tiba-tiba syaitannya burung 7 itu tiba-tiba hilang. Lalu kita mengatakan rupanya cara mengusir syaitan dengan laknat. Padahal yang terjadi, kenapa syaitan itu menghilang? Karena dia sudah menang. Yang dicari dari tadi memang ditunggu kita melaknat. Begitu kita melaknat, dia sudah mengatakan, kanangan, sudah ada kawan, inilah yang ku cari. Maka dia pergi, enggak peduli lagi, karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi jangan kira bahwa laknat itu membuat syaitan takut, tapi membuat syaitan menang. Makanya kita tidak diganggu lagi ketika sudah melaknat. Itu pemahaman yang terbangun, seakan-akan kalau termena, seakan-akan kalau caci maki syaitan takut. Bukan takut, kita sudah jadi syaitan berikutnya, untuk apa diganggu lagi? Kita yang sudah jadi temannya, nak perkara boleh. Nyan prinsip itu harus diketahui dengan membaca rahasia-rahasia syaitan. Jadi ini cerita ini bukan pengalaman bersama syaitan, tapi intinya adalah kita salah faham tentang dunia itu. Jadi Rasulullah mengatakan mukmin itu tidak layak kalau dia kerjanya melaknat. Yang bukan mukmin yang sebenarnya. Walal fahish, juga mukmin tidak layak untuk melakukan perkataan yang keji, perkataan yang buruk, kotor. Jadi bukan haba hanaga. Sebenarnya kita semua punya adat istiadat. Setiap daerah punya adat istiadat. Kalau itu bersandingkan dengan syariat, pasti ujungnya adat itu baik. Kita dalam bahasa Aceh misalnya mengatakan lun tuan, itu hormat, itu baik, orangnya beradab. Mengatakan lun itu sudah baik, normal. Tapi mengatakan diri ike nah. Itu walaupun adat, itu bahasa, adat uruf dalam bahasa. Adat pun sudah mengetahui kalau dibilang itu orangnya kurang beradab. Ike nah, pak ku dengar ceramahnya nah. Tak ada ike. Itu saja sudah menunjukkan bahwa orang yang ngomong ini sebenarnya bukan orang yang beradab. Jadi sebenarnya kita ini secara adat pun sudah tahu bahwa ini orang yang tidak baik dan ini orang yang baik. Kemudian walal bazi, kata Rasulullah, orang mukmin tidak layak melakukan al-bazi. Bazi itu perkataan yang menyakiti perasaan orang. Walaupun dengan sindiran, tapi suka menyakiti perasaan orang, itu bukan seorang mukmin. Jadi iman itu 70 cabang, kata Rasulullah. Iman itu, kata Rasulullah, antara 60 sampai 70 cabang. Termasuk salah satunya, cabang-cabangnya adalah dalam bicara. Jadi tidak disebut orang beriman kalau model bicara masih bermasalah. Kan Rasulullah ketika mengatakan tentang iman, kata Rasulullah, al-imanu baina 60 wa 70 syu'bah. Iman itu antara 60 sampai 70 cabang. Jadi disebut beriman kalau punya 60 cabang ini. Dan iman yang paling tinggi, kata Rasulullah, adalah kalimah la ilaha illallah. Jadi orang yang punya prinsip tiada Tuhan selain Allah, itu iman tertinggi. Dan iman yang paling rendah dari 70 cabang itu bukan paling buruk, paling rendah di antara yang besar-besar, yaitu memindahkan duri atau cabang pohon dari jalan. Kita pindahkan agar tidak mengganggu muslim yang lain, itu pun sudah dianggap beriman. Salah satunya orang beriman adalah tidak bicara yang buruk. Ini maksud Rasulullah, laisal mu'min, bukan orang beriman kalau bicaranya masih buruk. Bicara keji itu macam-macam modelnya. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan
Wa kana yaqul inna min khiyarikum ahsanukum khalaqa. Kata Ibnu Umar, sungguh kami hidup bersama Rasulullah, tidak pernah Rasulullah mengucapkan kalimat keji dan juga tidak pernah berbuat keji. Rasulullah tidak pernah mengucapkan kalimat keji dan juga tidak pernah berbuat keji. Bahkan beliau mengatakan, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Rasulullah menghubungkan akhlak dengan Ibnu Umar menghubungkan kalimat Rasulullah tentang akhlak dengan cara bicara. Jadi orang yang paling good, termasuk orang yang paling berakhlak adalah yang bicaranya baik. Jadi salah satu kita tahu orang itu berakhlak dari gaya bicara. Walaupun ada satu dua penipu yang bicaranya Masya Allah, lembutnya luar biasa. Pak Peng gedanya habis, pendum baji. Waktu bicara Masya Allah, tutur bahasanya lembut, air gula pun tidak muat, Pak. Itu bicara waktu pinjam hutang, pinjam uang, subhanallah, lembut sekali. Waktu bicara depan kita lembut sekali. Tapi buat palis liar daripada yang lain. Itu ada, tapi satu dua yang begitu. Yang banyak biasanya terwakili antara kelembutan dengan akhlak terwakili. Satu dua yang begitu tidak bisa dijadikan sebagai standar barang. Jadi jemaah maka Allah ingin Ibnu Umar katakan, ikutilah akhlak Nabi. Nabi tidak pernah mengucapkan kalimah-kalimah yang keji di dalam kehidupannya. Nah, kemudian pernah terjadi dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah menceritakan, ata unasun minal yahud, pernah datang seseorang, beberapa orang dari golongan bangsa Yahudi. Jadi ini terjadi di Madinah. Yahudi paling banyak di Madinah. Golongan Yahudi paling banyak di Madinah. Bahkan Nasrani sedikit pada waktu itu. Yahudi paling banyak di Madinah. Dan Yahudi inilah yang merusak tata hidup di Madinah. Riba pertama sekali dari Yahudi. Permainan riba itu dari Yahudi pertama sekali. Yahudi yang meminjamkan uang ke penduduk Arab di Madinah. Jadi disuruh dipinjamkan uang, lalu kemudian disuruh bayar pada temponya. Ketika tempo tidak sanggup bayar, maka dinaikkan uang itu menjadi bunga. Ketika bunganya sudah tidak sanggup bayar, maka mereka akan minta rumah sebagai ganti bunga tadi. Ketika sudah habis rumah, belum dibayar bunga, bunga tetap naik, rumah diambil sebagai jaminan. Yang bunga tetap naik. Ketika rumah sudah diambil, bunga belum juga sanggup membayar bunga dan pokoknya, maka diminta bayar dengan mengambil istrinya. Istri diambil. Ini dalam tafsir surah Al-Maidah dijelaskan. Ketika istri sudah diambil, belum juga sanggup bayar hutang, diambil anaknya untuk dijadikan budak. Tidak juga sanggup bayar, dia diambil untuk dijadikan budak. Dan inilah asal usul sumber riba. Makanya riba itu terlaknat dari masa Yahudi. Dan orang yang hari ini hidup dengan dunia riba, peminjam peng bagok, bungakan. Ketika sudah bungakan, tak sanggup bayar, ujung-ujung rumah-rumah diambil. Itu sebenarnya Yahudi juga. Cuma dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Dipegat nan macam-macam, dipegat nan leasing, dipegat nan bank, dipegat nan gerak nan. Tapi Masya Allah, kerja Yahudi. Memang begitu. Maka kenapa saya di mana-mana mengatakan buruk sekali pekerjaan itu. Brutal. Meneruskan kebiasaan orang Yahudi. Terlaknatlah orang-orang yang melakukan itu. Jemaah maka Allah, kita bukan sedang bicara masalah ribanya, tapi hai lontar payah begah sih baca karena kadang bahasa Yahudi. Mereka ketinggal ke Yahudi, ketinggal ke Jihan. Jadi jemaah maka Allah, faqalu, lalu kelompok Yahudi ini mengatakan ketika datang ke rumah Rasulullah, apa bahasa mereka? Assalamu alayka ya Abul Qasim. Assam, bukan assalam. Mereka mengucapkan assam. Kematianlah untukmu wahai Abul Qasim. Abul Qasim gelar Nabi Muhammad, anak-anak pertamanya Qasim. Orang Arab suka memberi kunyah daripada anak pertama. Dia mengatakan kematian untukmu wahai Abul Qasim. Qala, lalu Aisyah menyambut. Pertama Rasulullah yang menyebutkan wa alaikum. Jadi Rasulullah waktu disebutkan alaikumus sam,
Assalamualaikum, kematian untukmu wahai Abul Qasim. Rasulullah mengatakan wa'alaikum. Hanya begitu jawaban Rasulullah, wa'alaikum, juga untukmu. Aisyah tidak sanggup tahan. Lalu Aisyah mengatakan, qalat Aisyah, qultu bal alaikumus sam wad dam. Kata Aisyah, aku yang menyambut perkataan tadi setelah Rasulullah mengatakan alaikum, beliau nyambung, ni Aisyah nyambung, dia katakan kalianlah yang mati. Hai urinang memang lagi kan, maksudnya di mana-mana begitu enggak tahan. Masa suaminya dihina. Siapa yang mau kalau suami dihina? Tidak mau, kecuali suami yang selingkuh. Itu baru mau dihina. Selain itu semua bela suami. Jadi dia Aisyah mengatakan kalianlah yang mati dan darah kalian, dan kecelakalah engkau, wazam, celakalah engkau, kata Aisyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal orang Yahudi itu, Rasulullah berkata, ya Aisyah, wahai Aisyah, la takuni fahisyah, janganlah engkau berkata keji. Faqalat, jadi ketika Aisyah dinasihati oleh Rasulullah, jangan berkata keji, Aisyah berkata, ma sami'tu ma qalu. Kata ma sami'ta ma qalu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, tidakkah engkau dengar apa yang diucapkan untukmu tadi? Maksudnya, takik telung, ya akan kerana kematian kepadamu, kata Aisyah. Jadi beliau mengucapkan itu kerana rasa sakit hati, kerana sakit hatinya, palak, bahasa kita palak. Yang palak bahasa Indonesia bahasa Aceh. Begitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, faqala awalaysa qad ruditu alaihim allazi qalu, bukankah aku sudah membalas perkataan mereka? Qalu qultu wa alaikum. Aisyah, tadi kan aku sudah balas perkataan mereka dengan kalimat wa alaikum, sudah cukup. Itu saja, tidak perlu sambung engkaulah yang celaka, engkaulah yang begini. Masya-Allah. Dengan orang Yahudi Rasulullah tidak berbicara buruk, tapi cukup dengan mengatakan, menjawab wa alaikum. Apa maksud wa alaikum? Kalau engkau tadi memang berniat buruk dengan doamu kematian untukku, maka engkaulah yang akan diberi kematian. Kalau engkau berniat baik, maka engkau pun yang mendapatkan kebaikan. Jadi Rasulullah memulangkan ke Allah, kiban niat awaknya pulang ya Allah, kiban niat pulang. Tapi yang perlu dicatat, bahasa Nabi. Nabi ternyata dengan orang yang sudah mencacinya pun dia tidak membalas. Bahkan itu orang-orang Yahudi, dia tidak membalas dengan bahasa caci maki, tapi dia membalasnya dengan kalimat wa'alaikum. Apa yang engkau niatkan akan kembali kepadamu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mendapat salam yang mengejek atau caci maki, maka bisa diamalkan amal Nabi ini dengan mengucapkan wa'alaikum, semoga kembali kepadamu. Hanya kadang-kadang orang yang mengucapkan itu dia tidak tahu buat ini, bagaimana dia mau melampiaskan kemarahannya. Kadang-kadang orang yang mencaci kita memang menunggu kita balas. Kalau kita enggak balas, dia memberut-berut hatinya, panas hatinya. Kalau enggak ada balasan, hana lawan, dia panas. Pernah saya ceritakan bahawa dalam manaqib Imam Abu Hanifah, Imam Hanifah pernah dicaci maki oleh salah satu jamaahnya yang membencinya. Di mana-mana memang kalau kita membuat kebaikan, pasti ada yang benci. Dan yang benci itu pasti orang-orang yang memang tidak suka dengan kebaikan. Nah, Abu Hanifah begitu pulang dari pengajian, diikut oleh jamaahnya ini. Jamaahnya ini memang benci ke dia. Dicaci maki Abu Hanifah di depan, terus jalan ke rumah. Dicaci maki sepanjang jalan. Sampai di depan rumah Abu Hanifah, barulah beliau membalikkan badannya dan beliau mengatakan kepada yang mencacinya, lanjutkan cacianmu, aku tidak akan masuk sampai engkau selesai mencaci. Aku dengarkan engkau. Di situ baru tenggelam. Baru orang yang caci ini tidak tahu ngomong apa lagi. Karena enggak ada lawan. Maka kadang-kadang kita melawan seseorang syaitan yang punya sifat syaitan, kalau diladeni kalau kita ladeni itu bertambah panas, Pak. Dan kita ikut jadi setan ujungnya. Tapi ketika kita tidak meladeninya, maka ini menjadi sesuatu yang menjadi solusi orang-orang yang suka mencaci ini. Makanya Nabi SAW menasihati dalam Ramadan, salah satu pembatal pahala puasa adalah caci maki. Ngomong jorok, caci maki batal. Bukan batal puasa, batal pahala. Ini PNS tidak ada gaji. Kerja sebulan tidak ada gaji sama sekali. Siapa mereka? Mereka yang tidak meninggalkan perkataan buruk dan perbuatan buruk selama Ramadan.
Rasulullah berkata, "Wa man lam yada' qaula az-zur wal 'amal bihi," yang tidak meninggalkan perkataan buruk dan perbuatan buruk selama Ramadan. Maksud Rasulullah, seharusnya sudah taubat sebelum Ramadan dari perbuatan buruk dan perkataan buruk. Seharusnya Ramadan itu menjadi tempat untuk memulai taubat. Apa kata Rasulullah? "Falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabah." Yang belum meninggalkan perkataan buruk, artinya dalam Ramadan, habis Ramadan, masih terus berbicara dengan cara begitu, atau berbuat buruk dalam Ramadan, habis Ramadan, masih terus menyambung perbuatan itu, falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabah. Allah tidak membutuhkanmu untuk menahan makan dan minum. Jadi maksud Nabi, enggak usah puasa sajalah. Kira-kira begitu, bukan larang puasa, tapi seakan-akan Nabi ingin mengatakan, "Kenapa ya puasa? Hana pahala?" Tidak ada pahalanya bagi mereka yang belum bertaubat ketika sebelum Ramadan. Maka Ramadan itu hubungannya dengan taubat erat sekali. Sebelum Ramadan harus taubat. Kalau masih belum berencana taubat, baik dari sisi amalan maupun perkataan, ada yang kadang-kadang begini, Pak. Ini menyambut Ramadan. Ini hari ini, hari terakhir orang berfoya-foya untuk bermaksiat kadang-kadang. Ada pacar, ada sepasang pacar. Itu hari ini hari terakhir. Jadi bonceng cewek bawa ke tempat rekreasi, lalu membuat kontrak, besok mulai megang malam tarawih pertama, insya-Allah malam besok. Kita berhenti dulu. Kita pacaran berhenti dulu. Insya-Allah saya jemput kembali satu hari raya. Hari raya pertama lu jemput balik insya-Allah. Hinan baru dah mulai hidup. Berarti belum ada rencana taubat. Apa kata Rasulullah? Seluruh pahala Ramadannya tidak berpahala. Tidak ada rencana berhenti. Jadi ini model yang harus kita ketahui. Maka tidak ada pahala bagi orang yang tidak bertaubat sebelum Ramadan. Tidak ada pahala. Wajib taubat. Segera tinggalkan maksiat. Itu yang pertama. Kemudian di dalam menjalani hari-hari Ramadan, ternyata Rasulullah juga mengingatkan kita, menasihati kita. Apa kata Rasulullah? "Iza shama yaumu ahadikum fala yarfus wala yaskhab." Kalau engkau menjalani hari-hari puasamu, kata Rasulullah, janganlah engkau melakukan rafas. Rafas itu perkataan kotor. Perkataan kotor. Maksudnya porno-porno. Itu rafas. Bicara nyerempet-nyerempet. Itu rafas. Kemudian wala yaskhab, jangan engkau mencaci maki. Dalam Ramadan jangan caci maki, kata Rasulullah. Lalu disambung oleh Rasulullah, "Idza syatamahu ahadun aw qatalahu." Kalau ada orang yang menghinamu, mencacimu dalam Ramadan, atau mengajaknya berantem, mengajaknya bertengkar. Misal kita dalam Ramadan ada tetangga mengajak kita bertengkar. Nabi memberi jurus. Kata Rasulullah, "Falyaqul," cukuplah engkau menjawabnya. Jadi misal ada tetangga memang ngajak berantem selalu. Buang sampah ke tong kita, yang bayar sampah kita. Nah, yang model beginian, Pak. Bayar sampah iuran 15.000. Dia enggak mau bayar. Tapi malam diam-diam jam 3 selalu buang ke tong sampah kita. Supaya free membelah ribe. Ada yang model begitu dan banyak, Pak. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Jadi kita sakit hati, lalu kita protes, dia mulai dalam Ramadan dia mengatakan begini dan begitu. Apa kata Rasulullah? "Falyaqul." Kalau ada orang yang mengajakmu bertengkar dalam Ramadan, mau pep segala macam, cukuplah engkau membalasnya dengan mengatakan, "Inni shaim." Mohon maaf, saya sedang puasa. Itu jawabannya. Jadi disuruh hanya ucapkan, "Laki maaf, saya sedang puasa." Lu tengah puasa, laki maaf. Diulang lagi, dicacinya kita. Ulang lagi, "Inni shaim." Mohon maaf, saya sedang puasa. Diulangnya lagi, kita mengatakan, "Inni shaim." Jangan tambah apapun. Jangan tambah, "Laki maaf, lu tengah puasa." Menyomeh kapreh hala tarawih. Kalau mau sekali, mau berantem, tunggu habis tarawih. Ini kalau kayak gini sama aja, berarti kita betul jatuh juga ujungnya. Jadi jangan suruh tunggu habis tarawih. Enggak usah tunggu-tunggu, Pak. Jadi dengan perkataan "ini shaim", kita ingin mengatakan bahwa saya bisa juga marah. Saya bisa juga mau pep saya bisa juga. Ini tek lalat di bibir saya ni lebih besar daripada tek lalatmu. Karena indikasinya ada yang mengatakan menyomeh lalat bab bibinya tegada. Saya juga bisa memberikan bohsoh kepadamu juga bisa.
Cuma tengah dah puasa. Lu lah kaya maaf. Itu maksud tahanlah jangan balas caci. Begitulah akhlak mukmin sebenarnya. Cuma ya ini kan teori, menyoba lapangan kan kalau berhenti lagi ni kan. Tapi berusahalah semampu mungkin mengikuti jejak Nabi, semampu mungkin. Paling kurang ya, tinggalkan karena syaitan memang sedang men-setting, syaitan sedang mendesain agar kita bermusuhan. Memang itu settingan syaitan. Makanya Allah menyebutkan innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan itu selalu kalau Allah sudah pakai innama dalam bahasa Arab, innama itu fungsinya lil hasr. Maksudnya tidak ada pilihan lain. Syaitan itu memang ingin melakukan permusuhan dan pertengkaran di antara kalian. Makanya paling senang syaitan kalau kita bertengkar-tengkar, paling senang. Yang aneh lagi, syaitan lebih senang lagi kalau kita bertengkar dalam urusan agama. Jadi musuh gara-gara urusan agama. Yang orang tidak solat di luar enggak ada musuhnya. Kita sesama yang jemaah bermusuh-musuhan hanya karena apa? Urusan-urusan agama, urusan-urusan khilafiyah. Jadi musuh. Masya-Allah, syaitan senangnya minta ampun. Pasti syaitan mengatakan, "Berit bangai orang jemaah ya." Masalahnya ni pemasalah. Jadi syaitan saja tidak ada khilafiyah mungkin. Sama-sama semua mereka sepakat. Ya. Mereka sepakat kita masukkan anak Adam ke dalam neraka. Mereka tidak ada khilafiyah. Terus badannya khilafiyah jadi masalah. Kamu pakai kamu kengken sudah mencaci maki, subhanallah. Itulah keadaan kita. Makanya jemaah berkata Allah, tahanlah bibir ini, tahanlah semua yang kita miliki dalam Ramadan. Ya. Jadi jangan sampai keluar kalimat laknat. Sebagai penutup sebelum kita bertanya jawab, ada satu hadis Nabi mengatakan la tal'anur rih. Angin pun jangan engkau laknat. Angin pun jangan engkau laknat. Jadi kalau lagi angin kencang, jangan melaknat angin. Kenapa? Fa innaha ma'murah. Karena angin itu disuruh oleh Allah. Disuruh oleh Allah. Wa innahu man la'ana syai'an laysa lahu bi ahli raja'an la'anah alaih. Barang siapa yang melaknat sesuatu yang tidak layak, maka laknat itu kembali kepadanya, kata Rasulullah. Jadi kalau lagi angin kencang, lagi hujan, jangan laknat hujan. Karena semuanya adalah makhluk Allah. Yang suruh mereka adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah suruh angin dan hujan menenggelamkan satu kota, itu akibat Allah suruh, itu pasukan Allah. Gubernur NTT ketika memproklamirkan agar miras dibumikan di NTT, suruh bisnis ramai-ramai miras itu. Tapi dia mengatakan ini barang-barang terbaik ini harus kita buat di NTT. Tidak lama setelah itu Allah tenggelamkan. Maka jangan coba-coba untuk melaknat-laknat pasukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang terkena laknat berikutnya.